Shalom saudara, saya ingin membawa kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, kalau kita perhatikan dan renungkan ayat ini, di mana Yesus sedang mengajar tentang ketaatan. Taat melakukan kehendak Bapa, taat melakukan perintah Allah. Nah saudara, keteladanan yang Yesus tinggalkan kepada kita, salah satunya adalah ketaatan. Karena dia sendiri telah membuktikan ketaatannya dari awal sampai akhir. Walaupun dia menghadapi penderitaan-penderitaan, tetapi dia tetap setia dan dia tetap taat kepada perintah Bapaknya. Nah saudara, kita masih ingat kisah di Taman Eden. Allah tidak meminta iman daripada Adam, tapi Allah hanya minta ketaatan daripada Adam. Tapi saudara, Adam tidak taat. Nah karena ketidakketaatan, manusia hilang dari pohon kehidupan. Tetapi oleh ketaatan juga manusia menuju pada hidup yang kekal, itu pohon kehidupan. Adam sedang mengajar kita tentang ketidakketaatan saudara. Tapi Yesus mengajar kita untuk taat kepada kehendak Bapa. Saudara, pada pagi hari ini, ketaatan sejati itu bagaimana? Yang pertama, harus dari hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, ketaatan yang kita lakukan, yang kita tunjukkan itu harus dari hati, bukan hanya di pikiran kita, saudara, bukan hanya perasaan kita. Karena kalau dari hati berarti itu sudah melekat di dalam kehidupan kita, sudah menjadi darah daging kita, saudara. Berarti ketaatan kita itu, saudara, bersifat kekal. Karena itu tidak hanya di pikiran, karena itu tidak hanya di perasaan kita. Di dalam Roma 6 ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Di sini kita melihat bagaimana fungsi hati itu. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hati kita itu, saudara, mulai mentaati perintah-perintah Tuhan. Kalau dulu tidak. Dulu kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, tidak mengerti kehendak Tuhan. Tapi setelah kita percaya, saudara, maka hati kita menangkap sesuatu yang baik, yang indah, dan kita mulai mentaati perintah Tuhan. Kita mulai mentaati firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara, harus dari hati. Hal yang kedua, dengan senang hati. Melakukan perintah Tuhan, saudara, mentaati perintah Tuhan bukanlah suatu beban, bukanlah suatu tekanan bagi kita. Nah seharusnya kita dengan senang hati untuk melakukan firman Tuhan, melayani dan mentaati perintah Tuhan tanpa bersungut-sungut. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 7, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Saudara, kita di dalam Tuhan itu senang-senang saja. Ini bukan berarti, saudara, dalam keadaan senang-senang begitu kita tidak berbuat apa-apa. Ini dalam arti, saudara, kita melakukan firman Tuhan itu dengan hati yang penuh gembira, dengan penuh sukacita, dengan senang. Senang kita melakukan perintah Tuhan itu. Tanpa beban, tanpa tekanan, saudara. Maka itu mentaati Tuhan itu harus dengan senang hati. Dan hal yang ketiga, dengan segenap hati. Dalam Mazmur 119 ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah membiarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara, pemazmur mempunyai kerinduan yang sangat dalam. Dia mau mencari Tuhan itu dengan segenap hatinya. Nah saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan segenap hati, kita akan melihat hasilnya, saudara, juga sangat memuaskan. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan asal-asal, saudara, maka kita sendiri juga tidak puas dengan hasilnya. Nah ini berarti, saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu dengan segenap hati kita, saudara, apa yang dikatakan Tuhan kepada umat Israel?
Kalau orang Israel itu mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan berjanji, aku akan memberkati tanamanmu, ternakanmu, dan kesehatanmu. Tuhan memberkati. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, berarti di sini kita harus melakukan sesuatu itu dengan segenap hati kita. Itu ketaatan. Kalau kita melakukan sesuatu itu, asal-asal itu bukan ketaatan, saudara. Baik, yang keempat, dengan tidak menyimpang. Di dalam Ulangan 28 ayat 14, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, jangan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini teguran Tuhan kepada umat Israel dan juga merupakan nasihat supaya jangan mereka sampai, saudara, menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan sampai mereka mengikuti Allah lain dan menyembah kepada Allah lain. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ini dinasihatkan supaya kita tetap mengikut jalan Tuhan. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Berarti kita, saudara, berpegang teguh kepada jalan Tuhan. Mengikuti jalan itu. Jangan menyimpang kanan dan ke kiri. Nah, ketaatan itu, saudara, adalah ketaatan yang tetap. Berarti ketaatan yang di dalam jalur yang benar. Yang kelima, saudara, ketaatan itu harus terus-menerus. Dalam Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu sentiasa mentaati, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, Paulus menasihati jemaat di Filipi ini supaya tetap mengerjakan keselamatan mereka. Paulus menginginkan supaya jemaat ini, saudara, taat untuk mengerjakan keselamatan mereka. Terus-menerus, saudara. Bukan hanya waktu Paulus hadir, tapi waktu dia tidak hadir juga. Berarti sekarang ini, saudara, kalau kita melihat, apakah ketaatan kita ini terus-menerus? Apakah di gereja saja kita beribadah, tapi sekarang kita di rumah tidak beribadah? Ketaatan yang terus-menerus itu, dan sekarang di gereja tidak dibenarkan, tetap kita beribadah di rumah. Ini ketaatan yang terus-menerus, saudara. Hal yang kedua, ketaatan itu menunjukkan 5 hal. Yang pertama adalah menunjukkan ada kerendahan hati. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu sangat menentang tinggi hati di dalam Amsal 16 ayat 5. Tinggi hati kekejian bagi Tuhan. Saudara, kerendahan hati ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Karena kesombongan, saudara, membuat kita tidak disenangi oleh orang, apalagi Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita belajar daripada Yosua. Karakter Yosua itu sangat baik, bahwa dia seorang yang rendah hati. Nah, saudara, dari kerendahan hatinya kita melihat Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin Israel setelah Musa meninggal. Dia membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara, ketaatan itu menunjukkan kerendahan hati seorang. Yang kedua, ketaatan itu menunjukkan adanya iman. Abraham dipanggil untuk keluar dari negerinya oleh Tuhan. Abraham taat. Kenapa? Karena dia ada iman. Dan juga Abraham disuruh mempersembahkan Ishak. Walaupun itu satu-satunya anak Abraham yang disayangi, yang dicintai, tapi Abraham taat. Dia melakukan itu karena ada iman. Nah, saudara, ketaatan itu menunjukkan ada iman di dalam kita. Berarti di sebaliknya, kalau tidak taat itu berarti tidak ada iman. Yang ketiga, saudara, adalah menunjukkan ada kehormatan, sikap hormat di dalam diri kita. Yesus taat kepada ibunya. Kalau kita belajar tentang kisah yang terjadi di Kana, itu di mana Yesus hadir dalam satu perkawinan. Nah, ibunya datang kepada Yesus karena masa itu di mana mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus datang kepadanya untuk memberitahu tentang apa yang terjadi dan minta tolong. Saudara, Yesus sebagai anak, dia menghormati ibunya, maka dia taat, dia mengikuti, dan dia melakukan apa yang diminta oleh ibunya. Saudara, ketaatan itu menunjukkan ada rasa hormat di dalam diri kita, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Yang keempat adalah ketaatan itu menunjukkan ada kasih. Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
Ya kalau kita, saudara, mentaati perintah Tuhan, ini membuktikan bahwa kita memiliki kasih dan bahwa kita mengasihi Dia. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-106, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, di sini kita melihat pemazmur. Dia sampai bersumpah, berjanji untuk menepati dan berpegang kepada hukum Tuhan. Saudara, mengapa Mazmur melakukan ini? Karena dia mengasihi Tuhan. Yang kelima, saudara, yaitu hidup benar. Saudara, Nuh itu dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena ini dipandang daripada perbuatan-perbuatannya, responnya terhadap perintah Tuhan. Kita melihat di dalam Kejadian 6 ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dalam Kejadian 7 ayat 5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara, di sini kita melihat tindakan Nuh. Waktu Tuhan memerintahkan kepada dia untuk membangun sebuah batra, Nuh melakukan itu dengan tepat. Tidak ada penundaan, saudara. Nah, untuk kita mengetahui, saudara, bahwa Nuh dikatakan orang yang benar di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi, saudara, di sini kita melihat bahwa Nuh itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang benar. Nah, saudara, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Kenapa, saudara? Kalau orang baik itu dia berusaha untuk melakukan kebaikan, tapi belum tentu dia melakukan hal-hal yang benar di dalam hidupnya. Tapi orang yang benar pasti melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Mari kita melihat ciri-ciri hidup benar itu. Bagaimana? Mulai dalam Mazmur 15 ayat yang kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpa celaka kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersikir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Baik, saudara, inilah ketaatan yang kita belajar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.